Assalamualaikum ya ihwani. Assalamualaikum ya ahwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Aba oke. Hai anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita membuka pelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama, dengan harapan supaya ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, sebelum membaca doa, yuk kita duduk dengan tertib dan kita gunakan etika berdoa. Gimana etika berdoa? Oke, tangan kanan kalian di mana? Angkat tangannya. Oke, ikuti Bu Ana. Tangan kananmu, tangan kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Oke, ad-du'a qabla ta'allum ibda'u. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, setelah kita berdoa bersama-sama, sekarang kita beralih pada pembelajaran. Oke, minggu kemarin kita belajar bahasa Arab yang kaitannya dengan at-ta'arufu. At-ta'arufu artinya perkenalan. Oke, Bu Ana sudah memperkenalkan diri pada kalian, begitu pula dengan kalian sudah memperkenalkan diri pada Bu Ana. Nah, sebelum kita beranjak pada pembelajaran yang selanjutnya, yuk kita murajaah pembelajaran terlebih dahulu. Kita mengingat-ingat pembelajaran terlebih dahulu yang ada kaitannya dengan at-ta'aruf. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, kita bahas dari poin 1. Hal yang biasa muncul di dalam at-ta'aruf atau perkenalan adalah kata assalamualaikum. Oke. Kata assalamualaikum, maka cara menjawabnya adalah waalaikumsalam. Oke, sangat mudah ya. Kemudian poin yang nomor 2 adalah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kata ahlan wa sahlan biasanya digunakan oleh seseorang ketika bertemu dengan orang yang lain. Contohnya ahlan wa sahlan. Maka cara meresponnya gimana anak-anak? Oke, Bu Ana akan jelaskan. Kata ahlan wa sahlan juga memiliki arti selamat datang atau hai. Kata sapaan ketika bertemu dengan orang lain, ahlan wa sahlan, begitu. Nah, cara merespon ahlan wa sahlan jika yang mengatakan adalah seorang laki-laki kepada perempuan, ahlan wa sahlan, maka cara menjawab seorang perempuan tersebut adalah ahlan bika. Ahlan wa sahlan, ahlan bika, yaitu harkat pada kaf terakhirnya yaitu berharkat fathah. Ahlan bika diucapkan pada seorang laki-laki. Namun jika yang mengucapkan ahlan wa sahlan adalah perempuan,
bisa perempuan pada laki-laki atau perempuan pada perempuan, maka cara menjawabnya adalah ahlan biki. Ahlan biki. Contohnya ahlan wa sahlan, ahlan biki, ahlan bik. Tapi jika seorang laki-laki yang mengatakan ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan bika. Oke, bisa difahami? Bisa, Bu Guru. Bagus. Nah, selanjutnya kita beralih pada poin yang ketiga, yaitu kata ganti atau disebut dengan dhamir. Kata ganti ana artinya saya. Kata ganti ana bisa diperuntukkan untuk seorang laki-laki ataupun untuk seorang perempuan. Jadi kata ana bisa digunakan baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya, ana Aisyah, ana Fitriana, ana Maryam, ana Khadijah. Atau digunakan untuk seorang laki-laki. Contohnya, ana Ghafur, ana Rahim, ana Muhammad, ana Khalil, dan yang lain sebagainya. Oke, untuk yang poin yang nomor 4 adalah kata ganti anta. Kata ganti anta diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang memiliki arti kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki, diperuntukkan untuk seorang laki-laki. Contohnya, anta Zaidun, anta Muhammadun, anta Fahmi, anta Abdullah. Sementara anti merupakan lawan kata dari anta. Jika anta diperuntukkan untuk seorang laki-laki, maka anti diperuntukkan untuk seorang perempuan. Contohnya, anti Fatimah, anti Aisyah, anti Khadijah, anti Zainab, anti Maryam, dan yang lain sebagainya. Oke, untuk poin yang selanjutnya adalah man anta dan man anti. Man merupakan kalimat istifham atau tanda tanya, atau kalimat tanya yang memiliki arti siapa. Man artinya siapa. Jadi kalau ingin menanyakan kepada seorang laki-laki, man anta, siapa kamu? Menggunakan kata man anta yang artinya siapa kamu. Jika mau diperuntukkan untuk seorang perempuan, maka kata gantinya menggunakan anti yang diawali oleh man. Contohnya, man anti, siapa kamu perempuan? Kira-kira seperti itu. Apakah penjelasan Bu Ana bisa difahami? Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang cerdas dan yang luar biasa. Untuk lebih memperdalam dan memperjelas pemahaman kalian yang berkaitan dengan at-ta'aruf, maka jangan lupa pelajari pada halaman 4 dan halaman 5 pada buku paket kalian. Di sana akan dijelaskan tentang perbedaan kata ganti ana, anta, dan anti, serta man anta dan man anti. Nah, untuk selanjutnya setelah kita banyak belajar tentang banyak hal yang sering muncul pada at-ta'aruf atau perkenalan, yuk sekarang kita bersama-sama Bu Ana belajar tentang keterampilan menulis huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab. Tapi sebelum kita mulai keterampilan ini, yuk jangan lupa ambil buku paket kalian dan sediakan buku tulis serta sediakan alat tulis untuk langsung menulis di buku paket kalian. Jangan lupa buka halaman 8. Buka halaman 8 pada buku paket kalian dan sebentar lagi kita akan praktek
praktek bersama-sama tentang keterampilan menulis huruf hijaiyah. Tapi sebelum kita menulis, yuk kita belajar bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah yang akan kita tulis sebentar lagi. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, jangan lupa buka buku paket kalian pada halaman 8 dan sediakan buku tulis. Tapi sebelum kita menulis, yuk kita lafalkan bersama-sama tentang huruf hijaiyah yang akan kita tulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan menulis 5 macam huruf hijaiyah. Dimulai dari A, Ba, Ta, Tha, dan Fa. Yuk kita lafalkan bersama-sama. Jika bentuk huruf hijaiyahnya seperti ini, tegak dan lurus, maka disebut dengan A. Ulangi. Oke, pintar sekali anaknya Bu Ana. Yang kedua, jika huruf hijaiyahnya seperti ini, kita katakan seperti sampan atau perahu dan di bawahnya ada titik 1, maka disebut dengan huruf hijaiyah Ba. Ulangi. Oke, pintar. Kemudian yang selanjutnya, apabila huruf hijaiyahnya seperti sampan atau perahu, akan tetapi ada titiknya di atas 2, maka disebut dengan huruf hijaiyah Ta. Ulangi. Ta. Lagi. Oke, pintar sekali. Dan yang selanjutnya, apabila huruf hijaiyahnya seperti sampan atau perahu dan titiknya ada 3 di atas, maka disebut dengan huruf hijaiyah Tha. Tha. Ulangi. Lagi. Pintar sekali. Dan yang terakhir adalah huruf hijaiyah seperti ini. Bengkok melengkung, kemudian di atasnya ada titik 1, maka disebut dengan Fa. Fa. Ulangi. Yeay, sekali. Lalu kemudian setelah kalian menulis huruf hijaiyah pada halaman 8, jangan lupa buka buku paket kalian pada halaman 9. Pada halaman 9, Bu Ana akan mengajak anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah untuk mewarnai huruf hijaiyah bersama-sama. Dan jangan lupa warnai di buku paket kalian dengan warna kesukaan kalian masing-masing. Setelah itu jangan lupa difoto dan dikirim ke Bu Ana hasil atau karya tulis kalian dengan baik dan benar. Bisa dikirim melalui GCR atau Google Classroom, atau bisa dikirim via WA pribadi ke Bu Ana. Ini nomornya. Oke, tugas dari Bu Ana menulis huruf hijaiyah pada halaman 8 dan mewarnai huruf hijaiyah pada halaman 9. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang cerdas dan yang luar biasa. Setelah kita belajar tentang banyak hal yang berkaitan dengan at-ta'aruf, dan setelah kita belajar tentang keterampilan menulis dan keterampilan mewarnai huruf hijaiyah, usai sudah jumpa kita pada kesempatan kali ini. Namun, marilah kita tutup jumpa kita dengan pembacaan doa bersama-sama dengan harapan supaya ilmu yang kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Namun sebelum kita membaca doa bersama-sama, Bu Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah ucap dan salah tingkah kepada anak-anaknya Bu Ana semua. Yuk kita akhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa akhir majelis. Namun sebelum kita berdoa, yuk kita duduk dengan tertib dan rapi terlebih dahulu. Jangan lupa angkat tangan kalian, oke? Tangan kanannya di mana? Tangan kananmu, tangan kirimu,
satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Marilah kita akhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa akhir majelis bersama-sama. Pembacaan doa akhir majelis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Ana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.